Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Waktu kita fokus hanya untuk Tuhan. Kita menyembah Tuhan saat ini dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Kami ada Tuhan karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup Tuhan karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami datang menyembah-Mu saat ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan karena ku
mengikut Yesus. Kami mau mengikut Engkau selalu Tuhan, karena itulah kesukaan bagi kami Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami melepas hak kami Tuhan, untuk mengenal Engkau, mengenal setiap kehendak-Mu Tuhan. Mengiring-Mu Yesus Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Hanya anugerah-Mu Tuhan yang mampu Tuhan, yang mampu jadikan kami Tuhan hamba yang berkenan bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami Tuhan hamba yang setia, yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan layakkan kami saat ini Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan memuji, menyembah nama-Mu Yesus Tuhan. Karena Engkau selamanya Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia, karena Dialah benteng hidup kita. Amin. Haleluya. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Bersamamu tak akan ku gentar, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku.
Yesus jaminan hidup kita. Amin. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan, memuji Dia. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, karena tanganmu menopang kami Tuhan. Tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus Kau jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Benar Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Yesus jaminan hidup kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Benar bahwa Yesus Tuhan adalah jaminan hidup kita. Amin. Mari kita mau lebih lagi. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Berikan hikmat bagi hamba-Nya, bagi kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, boleh mengerti apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki. Saat ini kami mau bersyukur Tuhan. Mau bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami tenang berada di dekat-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. haleluya, haleluya. Amin. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman. Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita lagi. Kita sama-sama menyaksikan YouTube channel dari GKNS Pusat. Pada saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah untuk sejenak bisa memegang Alkitabnya. Karena pada saat ini saya mengajak kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita belajar dalam satu perikop, satu teks Alkitab. Ayat demi ayat, sedikit-sedikit saya akan mengajak kita menelaah firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan pada saat ini bagi saudara dan juga bagi saya. Sebelumnya sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, biarlah Roh Kudus yang memimpin hati setiap kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau juga berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada saat ini saya mengajak kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ada satu perikop yang ingin saya bagikan, yaitu tentang Kain dan Habil. Beberapa waktu yang lalu saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk belajar tentang bagaimana kehidupan Adam dan Hawa, dan pada akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan ini pada saat ini berlanjut ke kisah selanjutnya, yaitu tentang anak-anak mereka, yaitu Kain dan Habil. Pelajaran apa yang dapat kita peroleh pada perikop di Kejadian ini? Sama-sama kita buka dalam Kejadian pasal yang keempat. Di situ mungkin ada sedikit ayat-ayat akan kita bahas, akan kita buka apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita semua, terutama untuk saudara dan juga kepada saya. Nah, pada ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa Hawa dan Adam
bersetubuh dan akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Kain yang pertama. Apa yang dikatakan Hawa pada saat itu? Kita lihat ayat yang pertama, saudara. Di situ dikatakan, kata Hawa, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, ini Hawa menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan ketika dia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Ini berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, saudara kasih Tuhan. Ketika Hawa lahir, ini adalah sebuah hal yang natural. Mungkin secara kedokteran, secara ilmu biologi, ini hal yang wajar, hal yang natural. Tapi kita belajar, saudara. Walaupun kita berpikir ini hal yang natural, hal yang biasa, hal yang wajar, disitulah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan beranggapan ini adalah hal yang biasa, inilah hal yang lumrah. Kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Ini karena perbuatan kita, karena saya bisa, ya karena saya pintar, karena ini saya yang membangun, yang merakitnya, yang berusaha segala sesuatu, karena kepintaran saya, karena jabatan saya, ya wajarlah saya yang bisa melakukan, saya sanggup karena saya sudah sekolah, saya sudah memiliki, saya sudah pengalaman. Itu salah, saudara. Kita belajar adalah hal-hal yang kecil, kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Yohanes 15 juga firman Tuhan katakan, di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita belajar, saudara, apapun yang kita bangun pada saat ini, tindakan-tindakan pelakuan kita sudah membangun sebuah bisnis, saudara bekerja, saudara sekolah, saudara berhasil, itu adalah bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Allah. Kita belajar kepada Hawa, apapun yang Hawa telah alami, walaupun itu secara natural, itu akan melahirkan seorang anak, dia tetap bersyukur, saudara. Dan kita harus punya pemikiran, kita belajar menanggapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, apapun itu kita bersyukur, karena semua yang kita alami, entah baik, entah tidak baik, itu adalah semua karena dari Tuhan. Nah itu, saudara, bagaimana kita menanggapi respon yang baik ketika kita menerima sesuatu, bahwa itu semuanya dari Tuhan. Nah, ketika Kain beranjak dewasa, Habel beranjak dewasa, suatu saat mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Nah, kenapa mungkin di awal-awal kita sudah mendengar, kita sudah tahu persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, saudara. Kita lihat ayatnya yang lebih jelas dulu ya. Ayat yang keempat, saudara. Di ayat yang terakhirnya, ayat keempat. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Nah, yang pertama, Tuhan tidak melihat korban persembahannya, tapi Tuhan melihat pribadinya dulu. Di situ dikatakan, di situ tertulis Allah berfirman, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Bukan persembahannya aja, Habel dan persembahannya. Demikian selanjutnya, Kain tidak diindahkan, juga persembahannya. Nah, kenapa Habel dulu, saudara? Padahal yang pertama-tama dilahirkan, sedangkan kakaknya itu adalah Kain. Karena Habel hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena Habel hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa berkenan, saudara? Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa Kain segala perbuatannya jahat. Dan Habel perbuatannya benar, itu baik, saudara. Artinya Tuhan mengenal pribadinya Kain. Tuhan mengenal pribadinya Habel seperti apa. Makanya Habel yang diterima, Habel yang diperkenankan oleh Tuhan. Habel yang menarik perhatian dari Allah. Arti kata mengindahkan itu menaruh perhatian yang diberikan oleh seseorang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Habel hatinya bersungguh kepada Tuhan. Sehingga hidupnya berkenan, hidupnya baik, dan Tuhan melihat hati Habel. Lalu Tuhan juga melihat persembahan Habel.
juga diindahkannya, juga diterima sama Tuhan. Berbeda dengan Kain. Kain udah pribadinya ditolak sama Tuhan, persembahannya pun ditolak sama Tuhan. Hidupnya ditolak sama Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya, hasil karyanya, apapun yang diperbuatnya ditolak sama Tuhan. Kenapa ditolak sama Tuhan? Kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 bahwa Habel memberikan persembahan dengan iman lebih baik daripada Kain. Bisa dikatakan lebih baik. Artinya apa? Habel memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan lebih baik daripada Kain mempersembahkan hasil ladangnya. Ini bukan bicara apa jenis persembahannya kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa pandangan bicara bahwa Kain yang dipersembahkan, persembahannya bukan korban bakaran, bukan korban darah. Soalnya kasih Tuhan, pada zaman dulu hukum Taurat belum ada. Hukum Taurat ada ketika zaman Musa. Musa baru Tuhan perintahkan untuk membuat hukum-hukum Taurat. Pada saat Kain dan Habel, belum ada namanya hukum Taurat. Belum ada yang namanya korban bakaran, korban darah yang harus dipersembahkan. Tuhan melihat, dan Tuhan punya perhitungan sendiri pada saat itu. Apakah Tuhan nggak adil? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan pada saat itu hidup dalam perjanjian lama, Tuhan itu pribadi yang tegas. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang baik berkenan, mana yang tidak baik, Tuhan usir. Nah, kita hidup dalam zaman anugerah. Pada saat ini kita hidup zamannya kasih karunia Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang baik. Sebelum kita mempersembahkan apa yang kita punya, sebuah talenta kita, hasil karya kita, sebuah cita-cita kita, apapun yang kita miliki, apapun yang Tuhan kasih, lebih dahulu kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Pastikan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Habel. Habel, Tuhan melihat hatinya berkenan karena Habel mengindahkan hati Tuhan. Tuhan melihat Habelnya dulu, baru persembahannya. Itu Tuhan melihat kita dulu, karakternya kita dulu, pribadinya kita seperti apa, saudara. Baru Tuhan melihat pekerjaan kita, pelayanan kita. Kalau kita punya pribadi yang baik, otomatis kita akan memiliki karya-karya yang baik, karya-karya yang bagus, karya-karya yang berkenan. Kalau kita punya pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, otomatis pun apa yang kita hasilkan pun berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu semua berasal dari hati kita, hati seseorang. Karena akan dikeluarkan bagaimana dia mengimplementasikan apa yang di dalam hati. Kalau hatinya jahat, otomatis perbuatan tindakan pelakuannya jahat. Dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-12 dikatakan bahwa Kain melakukan segala sesuatu itu jahat di mata Tuhan. Artinya Tuhan udah tahu perbuatan Kain setiap hari itu jahat, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin di firman Tuhan tidak dikatakan secara rinci jahatnya seperti apa. Tapi sungguh dibedakan sama Tuhan. Mana yang baik, mana yang jahat pada saat itu. Habil berbuat perbuatan yang baik dan Kain melakukan perbuatan segala perbuatannya jahat. Itu kata firman Tuhan. Nah, kita pun harus benar-benar hidup yang layak, hidup yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu yang membuat kita berkenan. Karena kita kembali lagi dalam perjanjian lama, hidup dalam kasih karunia Tuhan, Paulus selalu mengingatkan kepada kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari diri kita dulu kita bawa kepada Tuhan, berikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Baru kita bawa apa yang kita miliki, kita bawa kepada Tuhan. Itu yang mengindahkan hati Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Kain dan Habel ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, ketika Kain persembahannya ditolak, tidak diindahkan oleh Tuhan, Kain itu panas hatinya dan mukanya muram, saudara. Di situ menggambarkan kalau segala sesuatu yang di luar kita kelihatannya cemberut, muram, judes, jutek, saudara. Lihat hatinya lagi nggak beres, saudara. Saudara lihat coba kanan kiri, mungkin ada pasangan lagi senyum atau enggak, atau lagi jutek. Itu menentukan keberadaan hatinya seperti apa, saudara.
Nah, kita pun harus menjaga hati kita seperti apa. Ketika Kain ditolak sama Tuhan, harusnya dia mengintrospeksi diri. Apa salahnya dia? Kenapa dia menyalahkan adiknya sendiri, Habel? Dia malah iri hati kepada Habel. Dia panas kepada Habel. Kenapa nggak panas kepada Tuhan yang tidak menerima persembahannya, saudara? Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita memberikan proposal kita dalam sebuah perusahaan, kita sama-sama bekerja, yang kita nggak diterima, yang kita mungkin gagal, kita berprestasi, mungkin teman kita lebih berhasil, lebih diterima proposalnya. Kadang kita iri kepada teman kita. Bukannya kita mengintrospeksi diri kita belajar kenapa yang saya tidak terima, kenapa kehidupan saya gagal, malah iri. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan katakan kalau muka kita muram, sedang panas, hati panas, dosa sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda, firman Tuhan katakan. Dan kita harus bisa menguasainya. Ayat selanjutnya, saudara. Kain tidak bisa menguasai ketika hatinya panas, saudara. Makanya firman Tuhan dengan jelas katakan kalau kita sedang menaruh dendam, amarah, jangan sampai matahari terbenam, segera bereskan. Sebenarnya kalau Kain mau membereskan, dia bisa saja. Dia mau belajar kepada adiknya Habel. Kenapa yang kau diterima persembahannya, kenapa hidupmu berkenan. Tapi Kain tetap punya egonya, saudara. Dia punya egonya sendiri, saudara. Dia merasa dirinya sudah memberikan yang terbaik, tapi dia tidak memberikan yang terbaik. Kenapa persembahan dikatakan yang Kain tidak lebih baik dari persembahan Habel, saudara? Kita lihat ayatnya. Kita lihat ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian, saudara. Di sini dikatakan setelah beberapa waktu lamanya, maka. Ada kata maka, saudara. Maka ini mengandung sebab akibat. Akibatnya apa, saudara? Kita nggak tahu apa yang dilakukan Kain sebelum beberapa waktu lamanya. Sehingga maka dia memberikan sebagian persembahannya kepada Tuhan. Kita nggak tahu ketika dia menghasilkan, ketika dia panen segala sesuatu, dia menyisihkannya dulu atau dia menjualnya dulu atau dia menikmati sendiri dulu, maka dia memberikan sebagian. Mungkin saja seperti itu, saudara. Jadi dalam hidup kita jangan sampai kita memberikan ya sebagian waktu kita, sebagian hidup kita. Kalau ada perlu aja, kalau ada waktu aja, menyisihkan. Ya kalau benar-benar kalau waktu ada ya, kalau nggak ada ya karena saya sibuk, karena saya bekerja, karena saya sekolah, saya kuliah, saya bisnis. Kalau ada waktu ya saya bawa kepada Tuhan. Nggak seperti itu, saudara kasih Tuhan. Benar kita harus meluangkan waktu kita menyisihkan waktu yang pas, yang tepat, menyediakan waktu buat Tuhan. Menyediakan waktu buat Tuhan bukan bicara ketika kita doa saja, saudara. Doa saja itu baik, tapi lebih baik lagi kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan ketika waktu kita mau bisa punya waktu untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk orang sekitar kita berbuat baik, saudara. Kita melakukan untuk orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang kekurangan. Engkau melakukan untuk aku, kata Tuhan. Nah, itu melakukan yang terbaik. Nah, kita belajar dari kehidupan mereka, kita belajar menanggapi, Kain menanggapi dengan respon yang salah. Ketika dia ditolak, dia responnya salah, saudara. Kita nggak boleh seperti itu, saudara. Kita harus punya respon, menanggapi dengan cara yang benar. Nah, setelah Kain ditolak sama Tuhan dan Kain panas, lalu Kain akhirnya berdosa di hadapan Tuhan. Itulah namanya dosa melahirkan dosa, saudara. Ketika Kain panas, mukanya muram, dia akhirnya punya rencana niat untuk membunuh Habel adiknya, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau kita punya niat, kalau kita punya iri hati, ketika dosa sudah kita tanggapi, akan timbul dosa yang lain. Kita punya rencana yang jahat, kita menyingkirkannya, kita melenyapkannya, kita binasakan, bahkan kita membunuhnya, saudara. Seperti Kain, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau kita nggak menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, saudara,
Kita harus bisa menguasai, sebenarnya kita bisa menguasainya. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kita kita sabar, kita bisa seperti seorang pahlawan. Kalau kita bisa menguasai diri, kita seperti orang yang lebih dari menguasai sebuah kota, saudara. Nah, akhirnya Kain setelah membunuh, Tuhan tahu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Kain. Akhirnya Kain dikutuk lebih daripada kutukan Adam dan Hawa. Adam pada saat itu nggak dikutuk, hanya tanah yang dikenakan kutuk. Tapi Kain lebih parah daripada Adam, saudara. Dikenakan kutuk, bahkan tanahnya pun dikenakan kutuk. Dia menjadi pelarian dan pengembaraan, saudara. Bukannya introspeksi diri, minta maaf kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dia malah nego sama Tuhan. Apa yang dia katakan? Kita lihat ayat yang ke-13, saudara. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung, saudara. Udah dihukum sama Tuhan, dia nego. Harusnya ibarat katanya Tuhan gak adil. Saya hanya melakukan hal sepele, hanya membunuh. Tapi kok harus bisa menanggung begitu yang besar? Saudara? Itu kata Kain, saudara. Tapi karena Tuhan masih punya belas kasihan, saudara, sekali-kali tidak ada Tuhan, tidak ada yang membunuh engkau. Tuhan memberikan tanda kepada Kain. Kalau kami tetap jadi pelarian, itu artinya Tuhan memberikan waktu kepada Kain untuk bisa merubah hidupnya, merubah dirinya, untuk bisa bertobat. Tapi Kain tidak melakukan hal itu, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita hidup dalam kasih dan karunia. Kita hidup dalam zamannya anugerah pada saat ini. Tuhan setiap waktu, setiap hari memberikan waktu kepada kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita, untuk kita bisa belajar dari hidup kita, untuk kita belajar dari pengalaman kita belajar bagaimana kita menanggapi hal-hal yang baik dengan cara yang benar, saudara. Artinya Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk terus berkarya, untuk terus bertobat, untuk terus mencari Tuhan. Ingat, mata Tuhan selalu menjelajah, mencari orang yang berkenan hatinya, untuk menaruh belas kasihannya, untuk menaruh kasihnya setiap hari. Ingat, Habel yang dilihat lebih dulu, bukannya Kain, saudara. Artinya orang yang benar dulu yang Tuhan lihat, baru Tuhan melihat orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudara. Milikilah hati, milikilah pikiran, saudara, yang bisa menguasai sehingga kita bisa menanggapi segala sesuatu, persoalan kita, masalah kita, sesuatu yang baik, maupun yang tidak baik, untuk bisa menanggapi dengan cara yang benar, saudara. Jangan seperti Kain menanggapi dengan cara yang salah. Sama-sama kita belajar firman Tuhan dari perikop ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita, motivasi kita semua. Milikilah hati yang tulus ketika kita melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita akan berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar seperti kehidupan peristiwa Kain dan Habil. Kami mau belajar untuk menanggapi segala sesuatu dengan cara yang benar. Kami mau Tuhan, kami belajar dari pengalaman kami, segala peristiwa yang kami alami Tuhan, kami mau menanggapinya dengan cara yang benar, supaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan, supaya kami menjadi manusia-manusia yang bermutu, berkualitas, manusia-manusia yang bisa berkarya untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema buat kami semua. Kau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kekuatan, hiburkan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Ucap syukur, sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Good News hari ini, Minggu 28 Februari 2021, dengan tema Kuasa Kesepakatan. Dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Seekor kuda mampu menarik beban seberat 100 kg. Logikanya 2 ekor kuda pasti bisa menarik beban sebesar 200 kg. Namun pada kenyataannya mereka sanggup menarik beban lebih dari 200 kg. Dengan catatan
Tarikan itu harus dilakukan dalam arah yang sama dan tidak boleh berlawanan arah. Seekor semut tidak dapat mengangkat seekor kecoa mati sendirian. Namun jika dia bersama semut-semut lain, mereka pasti mampu mengangkat benda yang jauh lebih besar dan lebih berat dari dirinya. Ada kuasa yang muncul dalam kesepakatan yang mana kekuatannya jauh lebih hebat daripada kekuatannya sendiri. Pengkhotbah menegaskan kebenaran ini di pasal 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kesepakatan yang berkuasa itu hanya terjadi jika didasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Jaminannya adalah Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan jika dia hadir, maka Bapa yang di surga akan mengabulkan permohonan kita karena Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Tidak perlu lagi ada keraguan, kebimbangan, ketakutan, sikap pesimis bercokol dalam kehidupan orang beriman. Ya, selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Ana Setiawati tanggal 5 Maret. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sama-sama kita akan berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari Minggu yang penuh sukacita ini Tuhan, di mana kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua ini menjadi suatu kebahagiaan kami, sukacita kami Tuhan, supaya kami makin dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, buat segala sesuatu yang boleh kami alami, karena Engkau masih punya kasih-Mu bagi hidup kami yang boleh kami rasakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terus Engkau berkati Presiden, wakilnya, semua jajarannya Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati setiap pengurus, berkati setiap para pelayan, juga berkati mereka yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Kau tambahkan umur panjang, supaya mereka hidupnya terus berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup mereka terus berkarya untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan menerima berkat dari segala sumber berkat. Sore kasih Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terima berkat dalam nama Yesus, dan jadilah engkau berkat, diberkatilah buah ladangmu dan diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah dengan iman, sama-sama yang diberkati, kita katakan amin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.